mengharamkan riba. Wa a'allallahu al-bai'a wa harrama riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Berapi-api Ustaz ceramah. How are you today? Puhaba. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil. Oh, belum habis lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dulu waktu kuliah punya teman, punya kawan, punya sohib dekat. S1-nya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Hebat apa tidak? Tapi setelah itu S2-nya menyeberang ke Eropa, ke Jerman. Habis itu S3-nya lanjut ke Australia. Bahasa Arabnya hebat, bahasa Inggrisnya hebat. Ada orang hebat bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Ada yang bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab. Ada yang nggak bisa dua-duanya. Ini dua-duanya jalan. Lama saya penasaran, kok bisa dia hebat dua-duanya? Bahasa Arabnya jalan, bahasa Inggrisnya jalan. Saya penasaran, tapi saya tidak pernah bertanya sekalipun. Jawabannya saya baru dapat hari ini. Ternyata beliau alumni Dayah Jemalah Amal. Bukan basa-basi, karena yang basi tidak dibasa lagi. Bukan pemanis kata, karena yang manis-manis sudah dihindari, takut diabetes. Tapi memang nyata kedua pembawa acara MC kita menggunakan dua bahasa. Bahasa Arabnya fasih, bahasa Inggrisnya pun luar biasa. Ibu-ibu yang punya anak gadis, booking dari sekarang. Mudah-mudahan adik-adik kita nanti melanjutkan pendidikan seperti penerusnya, insya Allah. Saya hari ini senang sekali. Adik-adik senang semuanya bisa bertemu dengan guru-guru kita, pimpinan, mudir, ma'had Jemalah Amal, Fadlatul Ustaz Dr. Randus Tengku Hamdani HR. Juga hadir bersama kita mudir As-Sabiq Ma'had Jemalah Amal Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Randus Tengku Haji Muhammad Daud Hasbi MAG, wal asatiz wal ustazat, para alumni, tamu dan tim yang ada di atas panggung semuanya, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Manajemen Dayah, para ustaz dan ustazah, Osmit Putra yang ada di bawah dan Osmit Putri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini anggota DPR RI, ada juga anggota DPD. Adik-adik mau nggak nanti punya kantor di Senayan? Enak jadi DPR RI sama DPD ini. Punya rumah dinas, mobil dinas, istri dinas. Bersihnya jadi langsung nambah nomor rekening. Adik-adik semuanya nanti insya Allah jadi anggota dewan. Jadi dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Dari bunyi aminnya seperti marah. Serba salah sama Ustaz Somad ini. Apa gunanya kita jadi anggota dewan? Misalnya kita mau mengeluarkan perda, tidak boleh ada bank konvensional di bumi Nangro Aceh Darussalam. Setuju? Itu kalau mau buat aturan begitu bisa nggak pakai ceramah? Allah mengharamkan riba.
wa a'allallahu al-bai'a wa harrama riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Berapi-api Ustaz ceramah, khutbah. Begitu keluar dari masjid, langsung datang telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa ceramah di bank riba? Langsung dia nantang. Ustaz kok tahu? Saya sering dapat undangan ceramah. Langsung di bank konvensional itu ngundang. Saya bolak-balik diundang ke bank konvensional. Sekarang udah nggak diundang lagi karena direkturnya banyak sakit hati. Tapi kalau dengan undang-undang, dengan peraturan daerah, kalau di Bumi Nangro Aceh Darussalam namanya kanun, diambil dari bahasa Arab qanun, maka cukup dengan tanda tangan anggota dewan. Tidak boleh ada bank konvensional. Akhirnya bersih daripada riba. Hebat atau tidak hebat? Hebat. Ustaz Somad ceramah berapi-api. La yadkhulul jannata dayus. Tidak masuk surga dayus. Hebatnya jemalah amal ini. Saya berapa kali diundang untuk datang sholat istisqa. Sholat minta hujan. Waktu banyak asap di Riau, sholat. Saya sekalipun nggak pernah mau jadi khotib dan imam istisqa. Kenapa? Karena yang bakar hutan itu ikut sholat di situ. Saya nggak mau. Nanti pas giliran hujannya nggak turun, yang salah khotibnya. Mana saya? Tadi waktu saya datang kemari, semua adik-adik saya tadi pakai penutup atas. Begitu mereka berdoa, langsung datang awan menutupi. Orang jemalah amal ini, bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, doanya makbul. Doakan yang dipesejuk tadi duduk semua di parlemen, insyaAllah. Amin. Soalnya saya ikut tadi ngasih menyuapkan. Kalau sampai nggak duduk, saya yang kena. Amin. Wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, panjangkan jilbabnya, panjangkan bajunya, panjangkan hijabnya, tutup aurat. Berapi-api Ustaz Somad ceramah. Begitu naik pesawat, ketemu sama pramugari, nggak berjilbab. Padahal kita udah nunduk nih, nunduk naik pesawat, takut ketemu. Mau ditengok berdosa, nggak ditengok dia udah nggak enak juga, nggak ditengok karena dia tengok sedikit. Apakah bisa Ustaz Somad menyuruh perempuan yang ada di pesawat itu pakai jilbab? Nggak bisa. Tapi dengan undang-undang, dengan perda, dengan anggota parlemen, semua perempuan yang ada di Bumi Nangro Aceh Darussalam pakai hijab, pakai jilbab. Bisa atau tidak? Bisa. Dari Jakarta tadi, pramugarinya nggak pakai jilbab. Begitu pas mau turun tadi, langsung hijrah semua. Namanya hijrah muaqqatah. Hijrah untuk waktu terbatas sesingkat-singkatnya. Paling tidak selama di Bumi Nangro Aceh Darussalam, dia menutup aurat. Yang mempunyai istilah hijrah muaqqatah itu Tengku Fadil Rahmi DPD kita. Tadi saya bilang, loh kok tiba-tiba mereka hijrah Tengku? Iya, itu namanya hijrah muaqqatah. Limited edition. Hanya selama di Bumi Nangro Aceh Darussalam. Siapapun perempuan, walaupun dia tidak berkerudung, walaupun tidak baju panjang, walaupun tidak pakai jilbab, kalau dia mati di bumi ini, insya Allah masuk surga. Kenapa? Matinya dalam keadaan menutup aurat, matinya dalam keadaan selamat dari riba, matinya dalam keadaan selamat dari narkoba. Tapi kami ini udah tua-tua guys. Abdul Somad ini masa lalu. Kami ini semuanya di masa lalu. Kami ini sudah tua-tua.
Yang masa depan itu aku dan kamu. Jadi saya sekarang sedang melihat masa depan Nangro Aceh Darussalam. Kalau mau melihat Aceh, kalau mau melihat Sumatera, kalau mau melihat Indonesia tahun 2053, maka lihatlah santri-santri Jemalah Amal. Di tengah kesibukannya, dari Jakarta hadir Multaqa Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz, dan tadi pagi saya dapat video beliau membaca kitab tasawuf, padahal capek, lelah. Hari ini hadir bersama kita Mudir Abi Zahrul dari Mudi Mesra. Mudah-mudahan Abi Zahrul sehat badan, panjang umur. Beliau luar biasa kalau masalah silaturahim ini. Jadi ini salah satu bentuk silaturahim. Man ahabba ayyubusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, maka hendaklah sering-sering menyambung tali. Alhamdulillah. Di tempat lain pas saya tanya begitu, maka sering-seringlah menyambung tali tarik tambang. Sudah rusak semuanya sudah. Pesantren Ma'had Jemalah Amal di sini menggabungkan antara budaya dengan Islam tidak hilang. Orang menyangka kalau dia sudah Islam budayanya hilang. Orang menyangka kalau dia berbudaya Islamnya hilang. Di sini dua-duanya ada. Jemalah dari bahasa Aceh, amal dari bahasa Arab. Apa maknanya? Kombinasi antara adat istiadat dan agama sejalan itu ada di Jemalah Amal. Bangunannya, jangan tepuk tangan dulu, masih banyak yang mau. Bangunannya modern, cantik, bagus, tapi rumah Aceh tetap terjaga, terpelihara. Dua-dua dijaga. Doanya ada, bahasa Arabnya ada, zikirnya ada, tapi pesejuknya tetap ada. Jadi kalau ada orang mengatakan pesejuk ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, dia belum melihat wa ma adraka ma pesejuk. Jadi orang-orang yang menentang pesejuk, dia belum nengok apa pesejuk itu. Setelah disuapkan pulut itu ke mulutnya, halal, kata dia. Pesejuk itu adalah, saya pertama kali datang ke Aceh tahun 2017 dibawa Tengku Padel Rahmi, tak tahu saya pesejuk, tiba-tiba duduk dikasih makan. Alhamdulillah, saya sangka yang nyuap 20 orang. Habis itu tak selera makan lagi. Kenyang. Barokah. Ketua tim Ustadz Abdul Somad itu namanya Ustadz Nazar LC, kakak kelas saya, senior saya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan sampai barokah kita semua, insya Allah. Amin. Ini silaturahim ini mesti sering-sering silaturahim. Jangan sampai silaturahim kita rusak hanya gara-gara grup WhatsApp. Sudah tidak ada ketemu, tidak ada tatap muka, tidak ada berjumpa, tidak ada salam. Kalau jumpa sama orang, la salam wala kalam. Duduk di airport yang sama, di kursi yang sama, naik pesawat yang sama, akan pergi ke kota Banda Aceh yang sama, tapi tidak mau tahu sama orang. Semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang pingsan satu di sebelah, bukannya ditolong, dipoto. Langsung update status, kesian. Tapi di Jemalah Amal kita masih bertemu, bertatap muka. Saudara-saudaraku yang tidak dapat tempat duduk, kalian jangan bersedih hati, karena saya pun berdiri juga. Antara saya yang berdiri di atas pentas, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di Jemalah Amal dikasih karpet merah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada orang mengatakan Indonesia, bumi Nangro Aceh Darussalam, tanah yang subur, percaya atau tidak? Bukan cuman tanahnya yang subur, di atas semen bisa ditanamnya tanam-tanaman. Luar biasa, Masya Allah.
Bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, duduk di parlemen bisa, berangkat sampai ke Mesir bisa, menanam di atas semen bisa, masuk fakultas pertanian bisa. Anda ingin anak Anda sukses, daftarkan segera ke Jemala Amal. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Sebelum tanggal berikut ini, anak Anda yang paling pintar, anak Anda yang paling cerdas, daftarkan segera. Anak Anda yang bodoh, masukkan ke laut. Ini sekarang banyak orang, ketika anaknya ditanya, anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Anak kamu di mana? SMK. Anak kamu di mana? Di mana anaknya? Pesantren. Kenapa tidak pede menyebut pesantren? Burung-burung pun ingin mendapatkan berkah. Mudah-mudahan burung itu tidak buang air kecil dari atas. Kenapa malu punya anak di pesantren? Bapak Ibu wali murid bangga tidak punya anak di pesantren Jemala Amal? Bangga. Apa yang mau dibanggakan? Belajar di SMP, pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Di Jemala Amal ada belajar fisika, ada belajar kimia, ada belajar matematika, ada belajar bahasa Inggris. Sekarang balik tanya ke anak SMP, ada kalian belajar nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, tajwid, arud qawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, fikih, qawaidul fikih, usul fikih? Mana paten? Kira-kira anak-anak Jemala Amal yang sehat-sehat ini, Pak Babinsa, bisa tak masuk tentara, Pak Babinsa? Siap? Serius nih Pak Babinsa? Pak Babinsa sudah menjamin siap lulus. Kenapa? Karena anak-anak pesantren jujur, adil, amanah. Karena anak-anak pesantren bisa hidup mandiri. Coba kalau di rumah, pagi bangun ya anak, bangun ya. Coba di pesantren, tengoklah anak-anak yang luar biasa. Cuman saya agak heran ngelihat santri Jemala Amal ini. Kalau kami dulu di pesantren, asal ada ceramah, semuanya berat kali mau nengok ustaz itu, kadang bercabang 3 dia di depan. Di Jemala Amal, dari tadi mata saya tajam melihat mereka tegak berdiri. Ini mohon maaf, ini dipaksa tengku. Tidak. Ini menunjukkan makanannya sehat. Ini luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Berapa santrinya sekarang? Kalau dihitung total sekitar 10.000 Pak Ustadz. Santrinya 10.000, ayahnya 20.000, emaknya 20.000. Ada pula emaknya yang 25.000. Ibu udah mulai senyum, tapi senyumnya agak pahit sedikit. Belum lagi tetangganya 35.000, belum lagi sepupunya 45.000. Ini bukan main-main. Ini sudah mau dekat pileg. Berapa TPS ini? Inilah makanya saya tadi mau diajak waktu diminta kepada Al-Mukarram Usala bersama, dipersilakan ke depan untuk pesejuk. PD saya maju ke depan. Kenapa? Karena saya tahu ada 50.000 suara. Coba tadi waktu ditanya, tanya Tengku, berapa santri kita? Ya ada sekitar 100 orang lah Pak Ustadz. Langsung saya diminta, Ustadz tolong pesejuk. Aduh, saya nggak enak badan pula nanti aja. Di pesantren ini ada suara, maka pakailah suara itu untuk mendudukkan orang-orang yang baik, supaya lahirlah kanon-kanon yang baik, sehingga negeri ini menjadi baik. Kalau belum bisa menolong dengan harta, maka doakan di tengah malam.
Adik-adik siap mendoakan? Doa kalian makbul karena kalian mujahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini sama kita ada Bapak Babin Kamtipmas. Ustaz Somad ceramah sampai jam berapa? Sampai turun hujan. Yang mau jadi polisi angkat tangan. Angkatlah agak 2-3 orang supaya jangan malu Pak Babin Kamtipmas. Banyak Pak Babinsa, banyak Pak Babin Kamtipmas. Sudah turun, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Bayangkan kalau anak pesantren ini jadi polisi, maka Ustadz Abdul Somad kemana-mana akan dikawal oleh polisi santri. Siapa yang berani mengejek, membuli Ustadz Abdul Somad? Hari ini saya dikawal oleh Bapak Babinsa Babin Kamtipmas. Inilah salah satu polisi tentara yang masuk surga duluan. Yang lain-lain masuk juga, cuma agak lama sedikit. Amin. Lebih 40 orang, lebih 400 orang mendoakan, menembus pintu-pintu langit. Sedangkan meminta awan doa habis mereka terkabul, apalagi memintakan masuk ke dalam surga, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Anak ibu, Ustadz kalau nunjuk ibu janganlah pakai tangan kiri. Anak ibu, Ustadz kalau bicara sama ibu-ibu janganlah suaranya keras. Anak ibu dirusak oleh game online, dirusak oleh judi online, dirusak oleh bini online, dirusak oleh pinjol, dirusak oleh PlayStation, dirusak oleh aliran sesat, dirusak oleh handphone, dirusak oleh gadget, dirusak oleh Instagram, miligram, telegram, kilogram. Siapa yang bisa menjaga anaknya? Tidak ada yang bisa menjaga anaknya. Betul Pak Ustadz. Jangankan anak, suami saya udah rusak Pak Ustadz. Yang bisa menjaga kalian adalah tinggal satu lagi benteng kita, daya jemala amal. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz sebentar-bentar sebut jemala amal sebut? Itu saya atur, dia setiap 10 menit sekali saya sebut. Iklan itu memang begitu dia. 10 menit jemala amal, 5 menit anggota dewan. Nah itu sudah saya atur. Siapa yang mengatakan bisa menjaga anaknya? Saya bisa mendidik anak saya. Bohong. Kenapa Ustaz tahu? Saya nggak bisa. Keponakan saya, anak adik saya mesti masuk daya, masuk. Anak saya mesti. Kenapa? Karena saya tidak sanggup. Saya ini suara aja kalau ceramah berapi-api, hati saya lembut, beb. Lembut. Saya kalau nengok anak saya, keponakan saya main handphone, nggak berani saya melarangnya. Kenapa? Saya pun megang handphone juga. Jadi caranya bagaimana? Masukkan ke pesantren, ke daya. Di daya jemalah amal boleh main handphone? Terjaga. Suami kalian, Bu, kalau main handphone, masukkan ke jemalah amal. Istri kalian, Pak, kalau sibuk main handphone di rumah sampai nggak masak, masukkan ke jemalah amal. Terus siapa yang ngurus kami di rumah? Cari lagi. Ibu tenang, saya cuman mancing, nggak ada berani mereka. Mereka ini semuanya persatuan suami takut istri. Betul kan, Pak? Alah, malu pula. Ustaz, teman kami di luar itu pacaran, nonton, boncengan. Kami ini bagaimana? Itulah maka dari tadi saya tausiah berdiri di tengah. Kenapa di tengah? Karena kalau saya terlalu ke kanan, yang perempuan merasa Ustadz tidak adil. Kalau saya ngomongnya di sini terus, apa kata yang perempuan? Datar Ustadz gatal. Maka posisi saya yang paling adil, khairul umuri awsatuha. Makanya ini semua saya jelaskan untuk apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya bisa melihat anak-anak, adik-adik santri perempuan, tapi kalian ada tembok kain biru, kalian tak bisa ngelihat. Paling-paling dengar-dengar suara sedikit aja, dengar ketawa,
Sepertinya suara kamu. Masih syukur kalian ada santri perempuan. Kami dulu dengan Tengku Fadil Rahmi di Sumatera Utara tidak ada perempuan. Kalau mau nengok perempuan pergi ke dapur. Bibi tukang masak. Kalau mau nengok perempuan itu cuma waktu mudib hari Ahad. Nenek-nenek jenguk cucu. Dulu kami nengok perempuan. Kalian masih, walaupun tak nampak, suaranya jadilah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kami dijaga tidak pacaran. Kami dijaga tidak kenal perempuan. Tengku Fadil Rahmi terbang ke Al-Azhar Kairo. Sampai ke Al-Azhar. Setelah itu pulang. Sekarang duduk menjadi DPD. Berapa banyak anak gadis yang menangis karena tak jadi menikah dengan beliau. Lagu-lagu mereka begitu melihat berita anggota DPD dari Nangro Aceh Darussalam Tengku Fadil Rahmi, apa kata mereka? Mestinya aku yang di sana. Saya karena segan sama Tengku aja tak saya selesaikan lagu nih. Kalau di tempat lain 3 album kita mainkan. Jadi kalian serius saja belajar. Tapi Pak Ustadz, kami ini kan manusia juga, ada rasa dan cinta. Setelah pulang liburan, malam terbayang, siang terkenang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Baca ayat kursi. Ayat kursi udah dibaca, enggak juga mempan. Pukulkan kursinya sekalian. Hilangkan dia dari pikiranmu. Dengan cara apa? Bacakan ayat-ayat. Udah Pak Ustadz, zikir-zikir. Udah juga Pak Ustadz, tasrif. Tasrif apa? Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Enggak juga hilang. Pakai fi'il mudhari. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribuna, adribu. Doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun, idribla, tadrib, madrobun, madrobun, midrobun. Hebatnya anak-anak Jemalah Amal. Bukan sekedar hafal ayat, hafal hadis, hafal tasrif. Pas pulang ke kampung, acara menyambut bulan suci Ramadan. Kebetulan ini ada santri kita harap mau memanjatkan doa karena kebetulan Tengku Abu Abi pada sibuk semua. Akhirnya diminta dia baca berdoa. Kata tuan rumah, memang hebat. Belum pernah kami mendengar doa sehebat ini. Luar biasa doa ini, menembus pintu-pintu langit, kata dia. Malaikat pun heran waktu melihat catatan ini tasrif. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, doakan anak ibu tiap malam supaya betah di pesantren, amin. Tapi melihat pesantrennya yang bagus, masjidnya cantik, tidak pakai jendela, pintu semua, supaya sirkulasi udara masuk sehat. Di pesantren Jemalah Amal tidak ada tanah, pakai paving block, pakai aspal, pakai semen. Hati-hati jatuh. Bangunannya bagus-bagus, tanamannya hijau, tidak kurang satu apapun. Nanti ibu kalau menjenguk anak ke Jemalah Amal, bangkitkan semangatnya. Kau adalah calon pemimpin masa depan anakmu. Jangan kau macam bapakmu. Kau adalah anakku. Kau adalah orang yang... Itu tanda berarti waktu udah mau habis. Ibu kalau menjenguk anak, bangkitkan semangatnya, Bu. Janji, Bu. Bisa. Ibu jangan ke Jemalah Amal membawa air mata yang hampir tumpah. Udah di ujung-ujung, begitu sampai kalau mau nangis waktu di sini, kau mesti belajar dengan benar. Kau menjadi ustazah, kau menjadi anggota dewan, kau menjadi profesor doktor. Siap. Setelah keluar, udah dekat-dekat sawah-sawah itu, nangislah di situ. Bapak juga begitu, Pak. Bapak kuatkan ibu. Bapak siap menguatkan ibu? Berani? Sampai pulang ke rumah menangis ibu.
biji matanya sebesar bakso. Menangis. Kau menangis kenapa? Tadi waktu aku ke sana, aku sempatkan ke kamar melihat kasurnya. Kasur kita setinggi, kasurnya tipis. Bulan lalu tipis, bulan ini sudah hilang. Di rumah kita makanan enak, dagingnya besar-besar. Waktu ke jenguk anak tipis, pedasnya minta ampun. Ibu jangan lihat begitu, ini proses pendidikan. Kalau sayang sama anak, tinggalkan. Kalau sayang sama anak, didikan kepada para alim, para ulama yang terpercaya. Insya Allah anak kalian terjaga. Jangankan auratnya, jangankan pergaulannya, rambutnya pun tidak ada yang bisa melihat. Padahal saya ini ustadz, saya ini bukan penjahat. Ustadz, ibu yakin saya ini ustadz? Yakin kan? Tapi cobalah tengok, tak ada mereka yang terbuka auratnya. Kenapa? Karena mereka menjaga dari yang tidak mahram. Maka saudaraku dimanapun berada, hai besti, ini kamera, hidup kamera ini kan? Saya pernah juga tausiah di beberapa tempat, kameranya banyak sekali. Kebetulan tim saya nggak ikut. Pas mau pulang saya bilang, Dek, kameramen, tolong nanti kirimkan bahannya untuk saya, mau saya upload. Kata dia, kamera ini mati, Pak. Loh, kenapa kalian pasang banyak-banyak? Untuk gaya-gaya aja. Di Jemalah Amal nggak begitu. Mereka orangnya betul hidup kan? Nih, jadi adik-adik perempuan ini Masya Allah, tabarakallah, terjaga. Adapun di luar sana, besok hari Sabtu, besok sore itu sepeda motor sudah keluar, knalpotnya disunat, pas lewat depan rumah, ibu serba salah, mau dikasih takut dosa, mau tak dikasih takut tak laku. Ibunya, bapaknya berani, datang anak muda, Bapak, boleh bawa anak gadis Bapak? Tidak. Sekali langkah dari rumah ini, sekali juga langkah masuk neraka. Kata Ustaz Somad, tidak boleh ada yang bergerak dari rumah ini. Sebentar aja Pak, jalan, nanti habis itu kami belikan Bapak mie ayam. Jangankan mie ayam, bakso pun tidak. Datang ibu dari dapur, kasihlah Bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Hancurlah anak-anak kita ini. Bapak sama ibu mesti sepakat untuk mendidik mereka. Mereka insya Allah bisa mendidik anak-anak mereka. Mereka kita sedang buatkan sejarahnya. Nanti mereka bisa berkata kepada anak-anaknya, kau jangan pacaran, karena ayah dan mama dulu tidak ada mengenal perempuan. Suaranya aja ku dengar, suara macam anak gadis, pas ku tengok rupanya nenek-nenek. Allah Ustaz Somad itu ngomong aja ceramah. Memangnya dia lahir langsung tua? Dia kan pernah juga muda dulu. Waktu di Mesir masa dia nggak ada pacaran. 2002, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, inilah orangnya Abdul Somad selama di Mesir, tidak ada pacaran. Kenapa Ustaz tak pacaran? Tidak dapat. Kalau kalian tak percaya, tanya sama senior saya. Itu ada namanya Dr. Fakhrul Razi dari Maroko. Kenapa tak dapat di Maroko Pak Ustadz? Mahasiswanya 30 orang, perempuan 1. Persaingan ketat. Cewek Maroko kan banyak Pak Ustadz. Orang Maroko mancung, matanya biru, rambutnya pirang putih. Menengok kita, di saat tengok ini orang apa bukan gitu. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi adik-adikku kalian serius saja belajar, tamat kelas 6 nanti 6 tahun kan? Saya tahu, cuman pura-pura nanya aja. Soalnya kalau orang udah bosan mendengar ceramah pasti tanya 6 tahun kan, dia diam, terserahlah mau berapa, yang penting cepat selesai gitu. Setelah tamat kalian 6 tahun di Jemalah Amal,
kalian terbang sejauh mata memandang. Di antara kalian nanti akan ada yang dapat beasiswa dari McGill, Kanada. Akan ada yang dapat beasiswa dari Harvard University. Akan ada yang mendapat beasiswa dari ANU. Apa ANU itu Pak Ustadz? Australian National University. Kenapa Ustadz tidak ada menyebut Universitas Al-Azhar, Ummul Qura Makkah? Karena bagi anak Jemalah Amal itu sudah biasa, seperti pulang ke kampung sendiri. Ratusan, ribuan alumni Jemalah Amal yang terbang menuju Al-Azhar Kairo. S1 Al-Azhar, S2 Jerman, S3 Australia. Alumni Jemalah Amal Dr. Riza. Tolong berdiri Dr. Riza. Wah, itu dia orang. Ganteng kan? Macam Sanjay Dutt. Duduk Dr. Riza. Senang tak kenal dengan Dr. Riza? Doktor, LC, MA, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Tapi Bapak Ibu ada kabar yang kurang mengenakkan. Dia udah nikah. Tapi baru sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita tanam sekarang itulah yang akan kita tuai nanti. Padi yang sedang kita tanam ini padi, insya Allah kita akan menuai padi. Berasnya tidak dimakan wereng, insya Allah. Jaga dengan baik Bapak, cari makanan yang halal, antarkan ke anak kita. Jangan anak kita kasih makan riba, makan sogok, makan riswah, makan haram. Susah para abi, para abu, para tengku, para ustadz mengajar anak kita. Kenapa anak-anak ini, Ustadz Somad sudah ceramah 1 jam, mereka masih fokus? Tak tahu saya, entah karena dipaksa ustadznya, tapi yang jelas bolak-balik mereka katakan tidak. Itu berarti mereka tak bohong. Mereka serius karena mereka dikasih makan halal oleh orang tuanya. Jadikanlah anak-anakku ini semuanya anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Saya nggak mau lah anak saya masuk pesantren Pak Ustadz. Kenapa? Di pesantren anak saya nggak pernah olahraga, cuma ngaji. Datanglah ke Jemalah Amal, tiangnya masih berdiri. Tiang apa ini? Tiang voli. Mana mungkin basket? Anak Jemalah Amal olahraga, bercocok tanam, bertani, beternak. Ustaz tahu dari mana beternak? Itu sarang waletnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren ini sudah lama berdiri, alumninya sudah kelihatan. Maka jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung padi. Kenapa ayam mati di lumbung padi? Karena tidak mau menggunakan paruhnya untuk mencotok padi makan. Jadi kalau ada orang sekitar ma'had Dayah Jemalah Amal, anaknya tidak tahu mengaji, tak bisa baca kitab, tidak tahu nahu, tidak tahu sharaf, tidak berbakti kepada orang tua, itulah orang yang paling rugi. Betul? Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke Jemalah Amal, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, sudah saya kasih tahu, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak mau tahu, siap-siaplah kau akan punya anak. Anakmu nanti menjadi orang kaya, tapi dia meletakkanmu di panti asuhan karena dia tidak pernah diajarkan birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Menyembahlah kepada Allah. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang. Maka tunjukkan prestasi anakku. Jangan sensasi. Tunjukkanlah kemuliaan akhlakul karimah. Kata Ustaz Somad, kalau anak kita di pesantren dia sholat. Anak saya Pak Ustadz, jam 7 pagi nggak bangun-bangun. Bangun, kenapa nggak? Rupanya dia udah bangun tahajud langsung sholat subuh. Orang tuanya yang tak bangun tahajud. Anak saya Pak Ustadz, luar biasa Pak Ustadz. Apa luar biasanya Bu? Waktu libur kemarin sekolah, saya tengok dia sholat duha
Tapi agak aneh sedikit Pak Ustadz. Apa anehnya? Pakai kunut. Kira-kira mazhab apa tuh ya Pak Ustadz? Jam berapa dia sholat Bu? Jam 7. Itu bukan duha pakai kunut Bu, itu subuh kesiangan. Anak-anakku nanti kalau kalian pulang, ada Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus. Kebetulan ini ada santri dari Jemalah Amal hadir bersama kita. Keberuntungan bagi masyarakat. Maka saya sebagai RT, RW, Kades, Kadus, Pak Lurah ingin meminta dia kultum. Maka kalian jangan menolak, pede, berdiri. Tapi saya malu Pak Ustadz, kalian latihan muhadharah. Ada muhadharah kan? Ada. Saya pernah hadir, dibawa Pak Bupati. Sampai di situ, protokolnya anak KKN semester 6. Berdiri dia di masjid. As. Enggak pernah latihan ngomong di depan orang, gemetar. Tapi anak Jemalah Amal, bahasa Inggris, bahasa Arab, ada direkam tadi, ada direkam. Masukkan, upload ke channel. Supaya apa? Ditengok orang. Supaya orang tahu. Pesantren jangan masukkan anak ke daya. Daya itu tempatnya teroris. Daya itu tempatnya radikal. Daya. Indonesia ini merdeka melawan Belanda itu karena ulama dan daya. Orang daya lah yang mengajarkan kalau mati syahid. Siapa yang meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan hartanya, mati, maka dia mati syahid. Rumah itu kelihatan atau tidak? Kelihatan, itu rumah kelihatan. Anak sama istri kelihatan atau tidak? Kelihatan. Surga kelihatan atau tidak? Tidak. Nikmat surga kelihatan atau tidak? Tidak. Meninggalkan yang kelihatan demi yang tidak kelihatan, itu berarti gila. Maka Snok Gronye yang ditugaskan dari Amsterdam, Leiden, Belanda datang ke bumi Nangro, Aceh, Darussalam, memberikan nasihat kepada Belanda. Orang Aceh yang meninggalkan anaknya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya demi mati syahid, orang gila. Maka atas usul Snok Gronye dibuatlah rumah sakit jiwa di Pulau Sabang untuk menangkap orang-orang Aceh yang dianggap gila, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi mereka tidak pernah berhenti berjuang. Mereka berteriak mengejar Belanda. Serbu! Akhirnya Belanda pun lari pulang, tunggang langgang lintang pukang. Yang tinggal sekarang terong Belanda. Makanya kalian kalau memang sakit hati betul sama Belanda, nggak usah lagi ngejar Belanda. Cukup kalian pergi ke warung, pesan terong Belanda. Habis itu, hai serbu! Perjuangan daya sekarang tidak lagi berat seperti dulu. Maka belajar yang serius. Kenapa anak Jemalah Amal itu pakai sorban? Karena bersorban adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alumni Jemalah Amal Ustaz Riza berjenggot? Karena jenggot adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Ustaz Somad kok nggak berjenggot? Belum tumbuh. Tapi mereka tidak pernah kelahi. Saya tidak berjenggot, Ustaz Riza berjenggot. Mereka tidak pernah mengejek saya, nggak pernah Ustaz Riza sekalipun. Karena mereka paham ini adalah masalah khilafiyah. Tetap bersahabat, tetap berkawan, tetap bertetangga. Betapa pengetahuan membuat orang tidak menyalahkan orang lain. Kalau bapak mau anaknya baik, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin orang itu baik, didalamkannya ilmu agamanya dengan belajar di pondok pesantren di Dayah Jemalah Amal. Mudah-mudahan semuanya diberikan berkah, istiqomah, bapak ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, matinya bersama Rasulullah masuk ke surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal. Pas jam 6, tadi saya mulai jam 5, sekarang jam 6. Dimana-mana saya tausiah 600 ml. Walaupun di Jemalah Amal air minumnya beda. Masuk tadi di kamar dikasih teh manis, sampai di sini jus mangga. Rasanya yummy. Allah lah membalas kebaikan-kebaikan para abu, para abi, para tengku. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, kita mendapatkan barokahnya.
على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma ja'al hadzal ma'had ma'hadan aziman mubarakan fih. Jadikanlah dayah Jemalah Amal dayah yang mulia. Takharraja minhul ulama was su'ama. Keluar dari dayah ini para alim, para ulama, para pemimpin Nangro Aceh Darussalam Indonesia di masa akan datang ya Allah. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agama anak-anak kami. Wa 'allimhumut ta'wil, ajarkan mereka pemahaman Al-Qur'an yang benar. Allahumma ftah lahum futuhal arifin, bukakan pintu hatinya sebagaimana sudah kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Warzuqhum fahmal mursalin, berikan pemahaman yang pernah kau berikan kepada para nabi dan rasulmu ya Allah. Wahfaz abna'ana min kulli su' wa syarr, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat tercela ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, berikanlah keselamatan kepada kami, keselamatan kepada seluruh saudara-saudara kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan bumi Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman dan damai. Allahumma arzuqna imaman adila, berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah.